tangga. Tangga kita tahu tempat atau alat untuk menaiki sesuatu, mencapai tujuan yang lebih tinggi. Dalam ajaran tarekat sufistik muncul ada tahapan-tahapan. Seorang derajatnya akan diangkat oleh Allah harus menaati tahapan-tahapan yang kita lakukan. Tingkatan syariat hanya sebatas mengamalkan ajaran dan kewajiban. Ternyata tidak sekedar itu, muncul bagaimana kita supaya mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat. Muncul adanya ajaran tarekat. Sholat lima waktu tidak sekedar perumpulan, tetapi mulai berdoa berzikir. Itu amalan yang sudah dibumikan oleh para pendahulu. Itu amalan yang sudah dilakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman para sahabat, para tabi'in, para ulama, para syuhada kita. Tapi giliran kita muncul, ngapain kita berdoa, ngapain kita berzikir, ngapain kita berwirid? Muncul gerakan-gerakan tertentu. Karena kita tidak memahami untuk mencapai derajat tingkat yang tinggi harus kita lakukan tobakoh-tabakotnya. Setelah kita melakukan torekoh dalam tanda petik kita menambah amalan-amalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya masuk pada tataran hakikat. Esensi kita hidup untuk apa? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Baru kita langsung segala aktivitas kita semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata limahabbatillah. Andaikan konsep ini diterapkan pada diri, pada keluarga, kepada masyarakat, kepada peserta didik, insya Allah kita selaku praktisi pendidikan melalui pembelajaran yang kita lakukan lillahi ta'ala dengan sendirinya akan mendapatkan satu imbalan. Tidak harus menggunakan demo, protes, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah ma'rifat. Wahdatul wujud merupakan satu konsep sufi, manunggaling gusti. Kalau seseorang itu sudah meninggal, menyatu dengan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ajaran sufi itu akan memberikan tahapan-tahapan makrifatnya. Muncul adanya tahali tajani, dilalah kesani Gusti Allah tajani. Kita tahu kadang-kala layaknya orang sukses adalah orang yang cerdas, ilmunya tinggi, tapi praktek pas-pasan. Tiba-tiba dia sebagai pegawai, tiba-tiba kok jadi pejabat, tiba-tiba kok jadi orang sukses. Itu karena sudah melakukan tahapan-tahapan yang dilakukan. Mereka itu yang intelijensinya tinggi, apabila tidak dibingkai dalam sufistik, kegagalan satu kali itu merupakan kegagalan total. Jangan dikira mereka di jalanan itu orang-orang bodoh, orang-orang cerdas, orang-orang pintar, tetapi dia tidak memiliki kecerdasan emosi, tidak memiliki kecerdasan spiritual yang menyebabkan dia itu gagal satu kali, semua itu dikatakan hancur. Lah ini memakna sejarah. Kemudian terkait dengan tujuan yang ingin dicapai pada pertemuan ini, kita ingin memahami konteks sejarah peradaban Islam atau budaya Islam secara global dalam perspektif NKRI. Maka apabila Bapak Ibu sebagai guru mapel SHI, secara global kita menerangkan tentang SHI secara umum, bagaimana peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian sejak Nabi Muhammad sampai sekarang terhadap umat Islam. Itu namanya secara global. Kemudian dalam perspektif NKRI, setelah Islam memasuki di Indonesia, memiliki sejarah rentetan peristiwa yang berbeda dengan negara-negara yang lain. Apa yang membedakan? Nanti kita akan kaji bersama.
Yang kedua, memahami komitmen sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Tadi disebutkan bahwa Pak Menteri Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri Pendidikan Nasional akan mengganti, akan menghilangkan. Saya yakin berat. Saya ingin lebih parah kalau SKI tidak diajarkan. Kalau di PAI tidak ada pokok bahasan SKI. Bagaimana kita membangun patriotisme bangsa bagi generasi penerus kalau kita tidak ada pembelajaran SKI tersebut. Apapun yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman, terjadinya dekadensi, terjadinya radikalisme, fundamentalis dan sebagainya, mari kita pikir bersama apa yang menjadi kekurangan kita sebagai guru pengampu mapel SKI. Jangan tiba-tiba SKI itu dimusnahkan, dihancurkan. Sebab tahuannya adalah kelangsungan NKRI. Kalau NKRI ternyata generasi mudanya itu tidak pernah diajari SKI, mana ngerti para tokoh-tokoh muslim yang telah berjuang memerdekakan bangsa Indonesia tertulis tertera dalam catatan sejarah. Mulailah kita menyadari seperti tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Dulu waktu zaman Orde Baru barangkali enggan mencuatkan nama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama sebagai pejuang nasional. Ternyata tidak bisa dipungkiri bahwa mereka lah yang ikut serta membangun bangsa dan negara. Karena apa? Pada Orde Baru itu ada kepentingan. Nahdlatul Ulama pernah menjadi partai politik. Nahdlatul Ulama masih melekat pada partai yang berseberangan. Karena saat itu kedekatannya dengan P3. Nahdlatul Ulama ternyata ulama-ulamanya itu tidak suka kepada pemerintahan. Yang pemerintahannya saat itu ada kecenderungan untuk mendistrikkan ulama. Itulah yang menjadi penyebab akhirnya nanti ada problem relasi agama dan negara. Padahal hadis Rasul sudah mengatakan sinfan minanas tidak soluhanas tidak fasadanas. Dua kelompok apabila relasinya itu baik, maka akan teguh kehidupan masyarakatnya, akan kokoh kehidupan negaranya. Tapi kalau relasi dua tokoh agama dan tokoh penguasa itu bentrok, maka akan goyah suatu negara. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana membumikan peradaban Islam Indonesia, membumikan kebudayaan Islam di Indonesia, supaya membumi, supaya bisa diamalkan, bisa diresapi, tidak sekedar pengetahuan yang didapat, tapi unsur afektif dan psikomotoriknya juga bisa dilakukan, dirasakan oleh peserta didik. Ini kewajiban Bapak dan Ibu. Tak kalah mempelajari pedagogik, ilmu-ilmu kependidikan, bahwa pendidikan itu ada 3 unsur domain. Domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. SKI pada umumnya diajarkan pada domain kognitif. Menghafal kelahiran, menghafal tahun kejadian, menghafal tokoh. Tidak sampai pada afektif dan psikomotorik, yang menyebabkan pelajaran-pelajaran SKI itu adalah pelajaran yang membosankan. Tetapi apabila kita sampai pada domain afektif dan psikomotorik, pasti akan tumbuh generasi kita. Bagaimana ingin meneruskan perjuangannya Ibnu Rus, bagaimana
ingin meneruskan perjuangannya Macarosi umpamanya. Karena di dalam satu riwayatnya dia adalah seorang tokoh, juga seorang ahli agama yang secara komplit ingin ditiru oleh generasi penerus. Kemudian pada konteks sejarah peradaban Islam global dalam perspektif NKRI, alur masuknya Islam di Indonesia, strategi penyebaran Islam di Indonesia, problematika penyebaran Islam di Indonesia. Ini ada 3 hal yang ingin kami ungkapkan. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara peserta seminar, kaitan dengan alur masuknya di Indonesia barangkali sudah paham melalui perniagaan, melalui pendidikan. Kita tahu munculnya pondok pesantren itu merupakan satu pendidikan yang indigenous, pendidikan yang asli. Pola pendidikan Islam yang asli adalah pondok pesantren. Beberapa kali saya mengungkapkan tesisnya terhadap karya ilmiah, tesis yang dibenarkan bahwa pesantren merupakan indigenous pendidikan Islam. Sebab Islam masuk melalui akulturasi budaya, kemudian di sana ada satu padepokan Hindu dan Buddha, kemudian membaur. Ternyata dengan pembaur yang dilakukan oleh para penyiar Islam, tidak terasa bahwa dia itu sedang dimasuki doktrin-doktrin Islam. Maka muncul ada kebudayaan dan seni. Peristiwa Sekaten memasukkan ajaran 2 kalimat syahadat, rela mengganti bahasa yang dipakai oleh masyarakat Jawa dengan sekatenan. Itu padahal islamisasi. Bagaimana mengislamkan masyarakat Jawa supaya tidak terasa tiba-tiba dia sudah menjadikan Muslim. 2 kalimat syahadat. Ya. Kemudian perkawinan itu jelas. Para raja-raja yang memiliki kekuatan politik kenegaraan supaya mengajarkan agama tidak dilakukan satu penyerangan, maka satu cara yang baik itu adalah menikahi anak atau keturunannya. Kemudian secara filosofis, dongeng cerita legenda yang sering Bapak Ibu dengar itu adalah pengaruh sofistik yang dilakukan oleh para pendahulu kita, dimasukkan melalui ajaran-ajaran yang ada di Jawa. Muncul adanya klinik ya. Karena mereka itu mau mengajarkan secara sofistik yang ala modern, yang ala melek buruk, barangkali dia itu tidak memiliki kemampuan. Maka tatkala diajarkan secara klinik, mulai penghitungan hari, penghitungan perjalanan, penghitungan pembuatan rumah, atau hal-hal yang berkaitan dengan sofistik, orang menyebutnya ilmu klinik, ilmu klinik. Nah, itulah yang diteruskan oleh Ronggo Warsito dalam bukunya itu Kitab Bakar Jemur, kitab yang menghitung tentang perilaku umat manusia. Ronggo Warsito itu mengutip bukunya Abu Maksa, kitabnya Abu Maksa. Itu kitab petung secara sofistik untuk mendekatkan diri agar diselamatkan apa yang dihadapi, apa yang akan terjadi. Itu sangat luar biasa apabila kita ini bisa memahamkan kepada peserta didik dengan alur yang semacam ini. Maka diharapkan peserta didik itu tidak serta-merta bahwa Islam yang ada di sini kemudian saling menyalahkan karena tidak menggunakan sayyidina umpamanya, karena tidak wiridan umpamanya. Saya kira itu sudah final. Yang perlu kita tunjukkan bagaimana membumikan eskalasi relasi agama dan negara itu kondusif. Adakah
Tidak. Sepanjang negara itu mengayomi melindungi umatnya, maka keyakinan ubudiyah itu diserahkan pada pemeluknya. Itu yang sering disampaikan oleh Bapak Ibu tatkala mengajarkan toleransi kehidupan beragama. Dengan ayat yang disampaikan adalah surat Al-Kafirun. Saudara-saudara yang kami hormati, yang kami banggakan, apapun strategi penyebaran Islam jelas itu mengambil dari ayat Quran. Bil hikmah, mau'izatul hasanah, jadal ahsan. Ini tetap masih eksis. Tinggal pemahaman kita tak kalah menghadapi sesuatu. Bil hikmah melalui pembinaan, pengarahan dan bimbingan yang bijaksana, bukan bijak sini. Bukan bijak sini. Dibimbing anak dengan ikhlas, dibimbing anak dengan ulah lillahi ta'ala. Jangan sampai membimbing gara-gara tidak bayar SPP, ngajarnya ogah. Gara-gara tidak pernah memberikan teh rasa teh sopor mbak, teh gula saat teh pokoknya gudang garu, abang sungkan ngajarinya. Itu makna hikmah itu sangat mendalam. Hikmah dalam arti lain, hikmah dalam arti luas itu adalah pengetahuan yang sangat luas. Maka hikmah bisa diterapkan dalam ilmu filsafat. Bila hikmah adalah filsafat, berarti mengajarkan dengan argumen secara filosofis. Kita hadapi dengan tatanan bahasa, tatanan urutan yang disampaikan yang rasional. Itu hikmah bermakna filosof, filsafat gitu kan. Tapi hikmah yang dimaksud di sini kita sebagai praktisi pendidikan, sebagai pendidik, tentu kita ajarkan. SKI itu diajarkan dengan melalui pembinaan, pengarahan dan bimbingan. Bukankah itu makna pendidikan? Bukankah itu makna yang Bapak Ibu sering temui dalam arti pendidikan? Kadang Bapak Ibu dibingungkan antara pendidikan, pengajaran maupun pembelajaran. Nah, nanti kita diskusi, kita kira mana pendidikan, mana pengajaran, mana pembelajaran. Ini pakar-pakar pengawas hafal semua. Pengawas itu selalu memberikan bimbingan kepada Bapak Ibu. Tapi sebenarnya pembinaan, bimbingan maupun pengarahan kepada peserta didik itu makna pendidikan. Makna pendidikan. Kalau pengajaran hanya makna ajar, instruksi. Instruksi dalam bahasa Inggrisnya. Atasan ke bawah. Sehingga pengajaran hanya transfer of knowledge, hanya sebatas menyampaikan materi. Selain itu tidak ada tuntutan lain. Tugas catat pulang, CTR. Catat tinggal lunak. Catat tinggal lunak. Seolah-olah apa yang disampaikan sudah melalui tulisan, melalui pembelajaran, bablas, SMS, selesai. Tapi makna pembinaan, makna pengalaman, makna pengarahan itu benar-benar melekat domain pendidikan. Teori belum yang mengatakan pendidikan harus mengarah 3 hal. Kognitif, afektif, dan psikomotor itu harus menyentuh. Tidak sekedar pintar, tapi peserta didik harus memiliki sikap. Peserta didik harus memiliki perilaku sesuai dengan SK maupun KD, sesuai dengan TPU maupun TPK, sesuai dengan TIU maupun TIK. Ini hal-hal yang semacam ini kadang-kadang menjadi sulit bagi kita. Dalam penyusunan kurikulum, tujuan pembelajaran kok berubah-ubah. Dulu waktu kita belajar namanya TIU dan TIK, dengan rencana pembelajarannya. Kemudian kita melalui RPP-nya, kemudian diganti dengan kurikulum 2004-nya KPK. Muncul adanya TPU dan TPK.
Kemudian kurikulum 2006 itu kan melalui kurikulum satuan pendidikan, maka diubah lagi adanya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sekarang putihlah sekali lagi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kalau kita tidak urutkan dengan ilmu pedagogik akan bingung, tapi kalau kita mengurutkan itu pada hakikatnya satu selesai. Kemudian mari hasanah, berikan contoh yang jadi panutan. Satuan pendidikan, lembaga pendidikan yang secara otomatis gurunya itu memberikan maido hasanahnya dengan ucapan yang bagus dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak sekedar jargoni, tukang mujar-mujari tetapi melakoni, itu tidak akan digubris. Makanya belakangan ini antara guru dan murid bagaikan teman, bahasa saja tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar, memanggilnya saja dikasihkan Pak. Masya Allah, ini menjadi satu tantangan bagi kita sebagai umat protestasi. Ada satu maido hasanah tetapi dia tidak menyontoh yang akan dijadikan panutan di kemudian hari. Tapi ulama-ulama salaf di pondok-pondok pesantren dengan aturan yang ketat, dengan etika norma yang dibangun, ternyata betapa mesranya hubungan antara santri dan kiai. Etikanya sampai-sampai etika membawa kitab, etika membawa buku, etika membawa Al-Quran. Tidak serta-merta kita sebagai pelajar cukup dimasukkan di sagrada. Dari mana mendapatkan ilmu yang berkah, dari mana dapat satu kemuliaan ilmu. Wong tidak memberkahi, tidak memuliakan ilmu. Lah kita sebagai pendidik harusnya kita memberikan maido hasanah, juga harus menjadi contoh yang diteladani. Ya. Kalau orang yang menjadi contoh yang diteladani, baru suara sandalnya saja. Masih ingat tak kala Bapak Ibu belajar? Masih ingat Bapak Ibu tak kala pesantren? Sak-sak sandalnya kiai, sak-sak sandalnya ustaz saja tidak cukup. Tapi apa yang sekarang terjadi? Begitu pelajaran selesai, bubar. Ya. Sampai-sampai mau masuk lagi kayak giring bebek. Nah ini yang sebenarnya harus kita kata, yang harus kita benahi. Ada apa dalam pergeseran peradaban ini? Meningkatnya teknologi, meningkatnya industrialisasi di dunia global. Kenapa kita tidak membangun uswatun hasanah, maido hasanah yang benar-benar dicontoh dan ditiru? Yang ketiga, tentu dalam perdebatan. Sekarang dunianya sudah dunia terbuka. Maka apabila menemukan perbedaan, argumen yang berbeda, gunakan jadal yang asam, argumen yang logika, argumen yang didukung dengan fakta, tidak sekedar asal bunyi, itu kan? Tidak sekedar dia itu asal ngomong, tapi harus ditunjukkan argumen-argumen, bukti-bukti yang nyata. Ini apabila strategi penyebaran Islam di Indonesia dilakukan oleh para pendahulu dan disampaikan melalui mantul SKI, insya Allah generasi muslim yang kafah membentuk insan kamil akan terwujud. Kalau sudah membentuk Islam kamil tak terwujud di satuan pendidikan, maka akan menjadikan sistem kenegaraan yang kokoh dan kuat. NKRI harga mati. Problematika penyebaran Islam di Indonesia tadi sudah disampaikan oleh bupati kita.
dengan keragaman budaya, keragaman keyakinan, dengan sistem pemerintahan, ternyata mewarnai berbagai problem. Apa yang terjadi masa kerajaan? Apa yang terjadi masa kolonial? Apa yang terjadi pada masa NKRI yang sekarang sudah memasuki pada era orde reformasi? Masih ada kesenjangan-kesenjangan tertentu yang munculnya ada radikalisme, munculnya keinginan untuk memahami pada ajaran yang unik, muncul paham fundamentalis, munculnya ada paham nasionalis yang tidak masuk akal, yang tidak rasional dibuang. Itu di NKRI belakang ini ternyata muncul di tengah-tengah kita pemahaman tentang penyebaran Islam di Indonesia ada di tengah-tengah kita. Mari kita buka pada sejarah. Kenapa muncul radikalisme? Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kejayaan umat Islam di masa Abbasiyah dan masa Muawiyah di barat menjadikan satu contoh bahwa Islam pernah kokoh membentuk satu pola kenegaraan. Akibat mereka itu lalai, akibat mereka merasa nyenyak, khalifah-khalifah pada masa Abbasiyah sengaja dibikin oleh kelompok-kelompok mereka yang non-muslim untuk dijadikan dinasti-dinasti kecil. Setelah mereka itu nyenyak dalam kemegahan para penguasanya, dinasti-dinasti kecil itu muncul, maka mudah diserang. Dibentuklah satu kenegaraan kedaerahan. Ada yang pro barat, ada yang pro timur. Imperialisme ada di mana-mana. Bagaimana untuk membangkitkan semangat agar kita mencapai masa kejayaan? Muncul adanya gerakan ISIS. Kalau kita ingin maju, pola sistem pemerintahannya harus menggunakan khalifah yang bahasa Jawa, bahasa mufradnya itu, bahasa Arab mufradnya itu adalah khalifah. Bahasa zamannya itu khilafah. Kita harus membangun sistem pemerintahan pola zaman Abbasiyah kemerdekaan. Negara-negara yang tidak menggunakan sistem khalifah maka masuk pada darul harb, daerah yang wajib diperangi. Rapor mereka diyakini melalui keyakinan fundamentalis, direkrut melalui ISIS-nya, dididik, diajari berperang, diajari untuk menyerang. Mereka diajarkan pelajaran jihad, bahwa mereka itu adalah kelompok-kelompok yang wajib diperangi. Nah, inilah muncul satu problematika yang terjadi di tengah kita. Gerakan ISIS, gerakan khilafah sebenarnya adalah bentuk merasa tidak puasnya. Oleh karenanya, bagaimana komitmen sejarah kebudayaan Islam di madrasah? Kita harus mengajarkan Islam rahmatan lil alamin. Mengajarkan Islam itu yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Islam yang bisa memberikan rahmatan bagi semua manusia, baik muslim maupun non-muslim. Atau dalam kata damai, dalam kata lain, itu Islam adalah agama yang menyejukkan. Islam adalah agama yang menciptakan kedamaian, tanpa kekerasan, tanpa hiruk-pikuk yang menyebabkan satu kontra antara satu dan yang lainnya. Yang kedua, bagaimana komitmen sejarah kebudayaan Islam di madrasah? Kita harus mewajibkan berdakwah ajakan-ajakan yang kondusif, adaptif, fleksibel, tanpa harus ada kekerasan. Tapi dengan catatan mengajak yang fleksibel, yang kondusif, itu tidak semudah, maka harus kita pelajari teori-teori sejarahnya. Kemudian kita mengajarkan jihad yang benar. Ada tokoh yang mengatakan bahwa yang jihad dalam sekedar melawan hawa nafsu itu adalah jihad pelecehan umat Islam. Itu kata jihad orang-orang yang ekstrim.
sebenarnya itu adalah jihad yang rela berkorban fisabilillah, mati syahid. Maka digiring dengan satu argumen bahwa ajaran fundamentalisnya, bahwa sistem khilafah yang diajarkan sepanjang negara itu tidak menganut pola sistem pemerintahan khalifah, maka itu negara itu wajib diperangi. Itu adalah jihad dalam arti makna yang tidak benar. Kalau jihad makna benar adalah bagaimana menegakkan kebenaran pada suatu bangsa tanpa gesekan, tanpa pertikaian antara satu yang lain. Dan yang keempat, Islamisasi Nusantara. Islamisasi Nusantara, Bapak Ibu sebagai guru mapel tentunya harus bisa memaparkan proses panjang umat Islam itu bisa memeluk agama Islam. Kalau Bapak Ibu kalian, orang tua kalian, Al-Quran saja tidak bisa membaca, sholat 5 waktu saja tidak penuh, puasa saja sering bolong, harap maklum dalam perkembangan sejarah Islamisasi. Mereka dalam mengenyam pendidikan tidak sebebas dengan kita sekarang ini. Mereka dalam melakukan peribadatan tidak sebebas dengan sekarang ini. Maka kita tanamkan Islamisasi Nusantara kita ini butuh waktu yang cukup panjang. Mengajarkan Islam rahmatan alamin jelas dalam ayatnya. Tentu Bapak Ibu sudah hafal. Kemudian yang kedua, kewajiban berdakwah, ajaran dakwahnya untuk khairul umatin. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Berdakwah, kalian itu merupakan umat yang baik apabila mampu mengajak, mampu merangkul orang itu, diajak untuk melakukan kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban jihad yang benar, ya. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Makna in kuntum ta'lamunnya ini yang harus kita bedah. Kalau kalian mengerti, maksudnya mengerti bahwa apakah negara ini adalah negara yang masuk pada kategori haram atau kategori negara yang mengayomi kehidupan umat manusia. Dulu pada saat Orde Baru adanya toleransi kehidupan beragama, toleransi saling hormat menghargai antar umat beragama, toleransi saling menghargai intern umat beragama, toleransi umat beragama dengan pemerintahan. Betapa enyaknya, betapa nyamannya kehidupan kita saat toleransi kehidupan beragama itu dilaksanakan di tengah-tengah kita. Belakangan ini ternyata dengan era reformasi kadang-kala kami pun merasakan pola birokrasi. Dulu yang namanya camat, kepala wilayah, untuk menjadi camat itu minimal tamatan STPDN. Sekarang camat asal Kongo, ya kan? Sarjana agama pun bisa menjadi camat, sarjana hukum pun bisa menjadi camat. Ternyata camat hanya sebagai tenaga administratif, duduk di kantor, tidak memahami dia itu sebagai kepala wilayah, bagaimana wilayah supaya tenang, bagaimana kehidupannya. Para ulama, para ustaz, para kiai, tidak ada satu tuntutan anjang sono, anjang sini. Saya kadang-kadang mengkritisi, ini adalah birokrasi yang kadang-kala satu sisi ada benarnya, tetapi kadang-kala kita ada kekurangannya. Kemudian Islamisasi Nusantara, tentu Bapak Ibu sudah hafal kaitannya perbedaan masuknya Islam di Nusantara, apakah abad 8, apakah abad 13. Silakan Bapak Ibu dibahas, dipelajari. Yang penting ada satu teori. Kalau mengatakan bahwa Islam di Nusantara itu abad ke-8, mana buktinya? Ada yang mengatakan abad 11, mana buktinya? Ada
abad yang 13, semua itu ada bukti-bukti konkret. Sebab mempelajari sejarah itu harus tahu metodenya. Mengungkapkan peristiwa itu ada metodenya. Menulis satu peristiwa ada metodenya. Kita akan mengajarkan, kita akan menemukan atau mengungkap satu peristiwa, maka kita harus tahu metodenya. Kita akan membuktikan bahwa itu TPK, tempat kejadian peristiwa, TKP. Ada tabrakan. Ingin mengabarkan, ingin menyampaikan satu peristiwa tersebut, maka supaya beritanya itu valid, minimal Bapak Ibu itu adalah observasi. Dalam observasi, interview. Dalam interview perlu ada dokumen. Tapi kalau akan menulis sebuah sejarah, maka perlu ada deskriptif, ada komparatif, dibanding-bandingkan antara buku satu dengan buku yang lain, antara sumber satu dengan sumber yang lain. Itu namanya metode komparatif. Dan ada metode analisis sintesis. Itu karyanya itu sudah bagus, tetapi sintesisnya itu seperti apa? Perlu dikaji ulang. Sebab karya ilmiah itu adalah kebenarannya nisbi. Suatu ketika ada pembuktian baru bisa disalahkan, maka perlu ada analisis sintesis. Metode mempelajari sejarah ini apabila kita melihat satu peristiwa, jangan langsung hebat, jangan langsung ikut, harus dianalisis sintesisnya. Oh, jenggot itu surah Rasul. Oh, celana selingkang itu surah Rasul. Ikut. Masya Allah, belum tahu apa-apa, tiba-tiba dia itu hanya ikut-ikut. Sampai musim di tengah-tengah kita itu ada proses pembelajaran homeschooling. Ternyata mendoktrin anak didiknya supaya itu tidak mengerti tentang NKRI. Makanya kami pesan kepada pengawas-pengawas tentang homeschooling itu. Alasannya untuk mencari ijazah gampang, nanti ikut penyetaraan. Ditanya sampai penyetaraan paket A, paket B, paket C. Kemudian ditanya pendidikan apa? Kejar-kejaran. Kejar apa saja? Kejar paket A, kejar paket C. Tapi secara doktrinnya itu mantap. Doktrin hanya menghafal Quran, doktrin hanya menghafal hadis. Sementara urusan negara munculnya adalah kebencian. Saya sempat ada pindahan dari anak homeschooling. Sudah 4 tahun dia ikut homeschooling, kemudian gara-gara orang tuanya itu cerai, menginginkan akhirnya setelah ketemu jodoh lagi, bapaknya itu seolah yang wajar saja, pindah ke MI. Ternyata tidak tahu apa-apa. Apa yang diajari di homeschooling? Itu cuma Al-Quran, itu cuma Al-Hadis. Tidak ada upacara, tidak ada apa. Nah, kayak gini yang kadang-kala muncul kader-kader radikal. Nah, ini perlu diwaspadai. Mohon maaf. Silakan homeschooling. Selagi menggunakan bingkai NKRI bagus. Selagi menggunakan bingkai NKRI bagus. Homeschooling itu adalah mengajarkan orang itu ahli dalam bidangnya. Tapi tolong penanaman jiwa patriotisme NKRI itu harus ada. Hanya jangan sampai tertutup pada satu kelompoknya. Setelah dia pindah, langsung gurunya ngomong, kamu kan jadi orang kafir. Loh, mengatakan selain kelompoknya kok katanya kafir. Saya sempat agak marah nih kan. Salah ikuti yang suka sholawatan. Salah ikuti yang suka tahlilan. Astagfirullahaladzim. Itu yang mengatakan adalah gurunya. Nah, makanya perlu ada semacam supervisi kepada homeschooling, benar atau tidak dalam proses pembelajarannya. Kalau benar dalam BPNKRI, no problem. Tapi kalau pada kekhususan fundamentalis
keyakinan, itu yang akan menjadi bintik-bintik radikalisme. Setelah bintik-bintik radikalisme itu muncul gerakan terorisme. Makna jihad ternyata diselewengkan. Lanjut. Hasil yang ingin didapat pada pertemuan ini, kita sebagai seorang guru harus melakukan inovasi pembelajaran. Bagaimana kita melakukan inovasi pembelajaran di era teknologi, di era global, di era industrialisasi. SKI tetap kokoh, SKI tetap jaya. Itu bagaimana? Diingatkan dengan COVID-19, kita menggunakan teknologi internet, Zoom, YouTube, manfaatkan pembelajaran SKI. Sebab kalau tidak dimanfaatkan oleh Bapak Ibu, anak sudah lahir dalam berinternet, dalam penggunaan HP. Yang diambil itu sesuatu yang jorok, gambar-gambar yang norak, maka akan membangun karakter watak yang melawan satu ketentuan norma hukum. Yang kedua, orientasi domain pendidikan harus utuh. Dan tidak sekedar mengajarkan kognitif, ansih, tetapi afektif dan visual motor itu harus dipraktekkan. Dan itu bukan sesuatu yang gampang. Melalui proses yang panjang, melalui kaderisasi yang cukup panjang untuk bisa membentuk satu orientasi domain pendidikan itu. Dan yang terakhir, berikan penghargaan dan tindakan yang adil, reward dan enhancement tersebut. Jangan sampai yang dibangga-banggakan guru matematika, jangan sampai yang dibangga-banggakan Mahfud UN. Mahfud UN sudah tewas. Itu kan? Sudah tewas, tidak ada UN. Kan begitu kan? SKI ini merupakan harga mati. Taruhan sebuah negara itu ada SKI. Sepanjang SKI itu diajarkan orang-orang yang punya komitmen NKRI-nya, insya Allah tidak ada gerakan radikalisme, gerakan fundamentalis. Lalu berikan penghargaan. Kalau dia itu profesional, diangkat. Jangan punya nasib guru SKI bagikan guru olahraga, kesempatan untuk menjadi kepala sekolahnya sedikit. Kalau mereka itu ternyata itu bagus membentuk karakter siswanya itu hebat, berikan kesempatan mereka menjadi kepala sekolah, berikan kesempatan mereka menjadi wakil kepala sekolah. Itu kan? Itu namanya reward. Atau berikan satu reward yang lain. Begitu pula SKI, guru SKI yang bolos, guru SKI yang asal-asalan, beri tindakan. Sepanjang 3 hal ini kita memiliki komitmen, insya Allah tidak ada dekadensi moral, tidak ada radikalisme fundamentalis di tengah-tengah NKRI. Walaupun semua itu adalah sunatullah, tetapi minimal gitu kan, kita memberikan satu minimalisir, satu peristiwa. Jangan sampai kita merasa apa ya, was-was. Ada tokoh ditusuk, ada pejabat negara ditusuk, itu kan menandakan berani-beraninya orang itu nekat menusuk, berani-beraninya dia itu nekat akan membunuh seorang tokoh. Pasti yang disalahkan adalah SKI-nya. Pasti yang disalahkan adalah sejarah kebudayaan Islamnya. Sebab bisa jadi dia mengajarkan, mendoktrin, patriotismenya itu rendah, tapi jiwa jihad dalam arti memerangi musuh-musuh kelompok mereka, pejabat yang ada pada pemerintahan yang haram, itu halal darahnya. Maka dia itu berani. Ulama yang memiliki relasi kenegaraan yang bagus, wajib diperangi, maka dia berani untuk berperang. Apabila kalian itu mati syahid. Coba peristiwa di Surabaya, ibu membawa anak sampai membawa bom panci, akhirnya meledak, ibu dan anaknya ikut mati.
mereka mengatakan mati syahid. Kalau saya tidak mati syahid, mati syahid. Saya kira itu, dan kami mengharapkan diskusi karena ini adalah hal yang penting akan dijadikan masukan pada Balitbank terkait dengan SKI, apakah perlu dilanjutkan, apa perlu ada pembenahan, penataan, adanya semacam in-house training bagi guru-guru SKI. Itu sangat penting. Kita ingat in-house training pada masa IDB. Sekolah-sekolah madrasah model dengan suntikan dana yang cukup besar melalui Bank Dunia ternyata semangat melakukan in-house training. Tapi setelah IDP-nya itu hilang, madrasah model tidak lagi negara model tapi modal guru. Lah itu masih ingat. Saya waktu itu menjadi kepala tim pendamping kepala madrasah model. Semangatnya Bapak Ibu sebagai guru SPAI mengikuti in-house training sebab ada unsainya. Selesai kegiatan tanda tangan. Tapi gilirannya IDP itu hilang, MBDP itu kalau yang berangkat paling transport pirang. Ngapain mikir-mikir mumet? Idem apa kata koordinator. Tidak ada gagasan-gagasan yang inovatif. Akibatnya pembelajaran tidak ada perubahan. Mudah-mudahan melalui materi ini kita bisa mengambil hikmah. Dan mohon maaf apabila kami menggurui, tidak semata-mata ingin menggurui kepada Bapak Ibu, tapi ini sekedar share materi SKI yang akan ini menjadikan satu sorotan baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apakah akan dilanjutkan atau tidak. Kami harapkan mudah-mudahan SKI tetap dilaksanakan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Denny. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah kita menerima apa yang telah dipaparkan oleh Pak Denny tadi, mulai dari sejarah perkembangan Islam, mulai dari Mekah melalui perniagaan sampai ke sini. Kemudian tadi bagaimana dikatakan tentang membunyikan, yaitu sejarah Islam yang NKRI. Ada dua pertanyaan di situ. Satu dari sisi pemahaman. Ya, pemahaman ini tadi kalau menggunakan istilah MUN itu yaitu kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi tidak hanya kepada kognitif, tapi bagaimana melakukan penanaman perilaku, bagaimana melakukan pembinaan terhadap siswa-siswa ini sehingga siswa-siswa ini mempunyai pengalaman dan mempunyai perilaku yang positif, ya. Kemudian dari sisi komitmen tadi, bahwa di dalam pembelajaran SKI ini harus mengedepankan yaitu kontennya rahmatan lil alamin yang adaptif, yang bisa diterima oleh seluruh tatanan masyarakat, baik itu pada kalangan masyarakat intelektual, masyarakat awam, masyarakat apapun. Tetapi yang mungkin menjadi satu kekhawatiran, masalahnya ini ada pada guru kan. Guru itu menjadi ujung tombak terhadap penanaman yaitu pengetahuan atau intelektual terhadap siswa ini. Siswa ini lebih dekat kepada guru, ya. Jadi mau dibuat keras, mau dibuat lunak, itu sangat-sangat strategis sekali. Oleh karena itu tadi ajarkanlah kalau dunia inklusif akan menanamkan tentu pendidikan terkait SKI ini inklusif, toleran, adaptif, ya. Tapi kalau guru itu adalah keras yang ditanamkan oleh jihad dalam arti perang, jihad dalam arti yaitu apa, memberantas, ya, fundamentalis, ya, radikalis, maka otomatis ini akan mudah untuk menciptakan kader-kader yang ada di kalangan siswa ini.